Silakan saksi berikutnya dieksplor. Izin bicara yang mulia. Saya ingatkan, saksi fakta itu yang melihat, mendengar dan mengalami langsung. Ya? Anda pengacara harus paham itu. Ya? Iya. Izin bicara yang mulia. Begini yang mulia. Bagaimana mungkin saksi kami bisa hadir pada hari pembukaan kotak suara, padahal salah satu bagian dari penyelenggara saja seperti Panwas pada hari H baru dikasih tahu. Bagaimana mungkin masyarakat luas yang lain bisa hadir pada saat pembukaan kotak suara? Makanya kami hadirkan saksi hari ini adalah yang kami maksud di dalam hukum adalah saksi de auditu. Jadi mereka mendengar keterangan dari pihak lain ataupun dari media. Silakan saksi berikutnya. Baik. Kami lanjutkan kepada saksi Joni. Ini yang mulia, saksi Joni ini mengetahui masalah dokumen terkait pembukaan kotak suara. Saksi Joni, apakah saudara tahu mengenai surat undangan dari KPU Kabupaten Tebo kepada Ketua Panwasli Kabupaten Tebo dan Kapolres Tebo? Iya. Ya. Dari mana saudara mendapat surat itu? Dari Panwas Kabupaten Tebo. Dari Panwas Kabupaten Tebo. Apakah saudara membaca surat tersebut? Membaca. Ya. Apa sepengetahuan saudara isi dari surat undangan tersebut apa? Mengundang Panwas Kabupaten Tebo untuk hadir menyaksikan pembukaan kotak suara. Apakah saudara mengetahui apakah di dalam undangan tersebut tercantum dasar dari KPU Tebo untuk membuka kotak suara tersebut? Iya, mengetahui. Apa dasarnya? Dasar surat dari MK. Surat dari MK. Selanjutnya, apakah saudara juga pernah melihat surat berita acara nomor 27 garing BA garing KPU garing TB garing 3 garing 2017 tentang berita acara pembukaan kotak suara? Iya, saya melihat. Itu dari mana saudara dapat surat tersebut? Dari Panwas Kabupaten Tebo. Apakah saudara pernah membaca surat tersebut? Pernah. Apa isi dari surat tersebut yang saudara ingat sampai sekarang? Isinya hampir sama. Apa itu? Penetapan pembukaan kotak suara. Pembukaan kotak suara berdasarkan apa? Berdasarkan surat MK. Berdasarkan juga surat dari MK. Ya. Selanjutnya, apakah saudara pernah melihat surat keberatan dari tim pemenangan ataupun dalam kurung Baslang Hamdi Armain? Pernah. Tanggal berapa surat tersebut, surat keberatan tersebut diajukan oleh tim pemenangan Hamdi Armain kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Tebo? Tanggal 16. Tanggal 16 bulan tahun? Bulan Maret. Bulan Maret Tahun 2017. 2017. Sepengetahuan saudara, isi pokok daripada surat keberatan tersebut apa? Keberatan untuk pembukaan kotak suara. Terhadap yang dilakukan oleh siapa? Oleh KPU Kabupaten Tebo. Kabupaten Tebo. Apakah saudara mengetahui berapa orang jumlah anggota KPU Kabupaten Tebo yang hadir pada saat pembukaan kotak suara tanggal 15 Maret tahun 2017 tersebut? Tidak. Tidak pernah? Tidak. Apakah saudara saksi pernah melihat ataupun membaca surat dari panitia pengawas pemilu ataupun Panwaslu Tebo kepada KPU untuk mempertanyakan dasar pembukaan kotak suara kepada KPU Tebo? Belum pernah baca. Belum pernah. Belum pernah. Apakah saudara pernah membaca surat jawaban dari KPU Kabupaten Tebo terkait surat daripada Panwas untuk menerangkan dasar pembukaan kotak suara tersebut? Belum. Belum pernah. Belum. Selain dari mengetahui dokumen terkait dengan pembukaan kotak suara, apakah saudara pernah membaca berita terutama di media cetak seperti koran tentang pemberitaan pembukaan kotak suara atas perintah Mahkamah Konstitusi? Iya, pernah.
Hari apa dan tanggal berapa? Tanggal 15 hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017. 2017. Ya. Saya ingat saudara, apa itu penjelasan di dalam koran tersebut? Kalau dalam koran belum pernah baca. Belum pernah. Nah, Oke, kami lanjutkan kepada saksi Raden Mas Triana di Ponegoro. Saksi Raden Mas Triana di Ponegoro. Apakah saudara pernah melihat sidang pada tanggal 16 Maret tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi? Iya, saya melihat dan hadir. Dari mana saudara melihatnya? Karena waktu masuk itu nggak ada ID ya, terbatas. Jadi makanya saya langsung turun ke nonton di ruangan tamu di panel 1. Yang telah Siaran disediakan. panel 1, ya. Ya. Terkait dengan masalah pembukaan kotak suara itu dipertanyakan langsung oleh kuasa hukum pemohon waktu itu. Apakah saudara mendengar percakapan antara kuasa hukum pemohon dengan ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang pada saat itu langsung dipimpin oleh Bapak Arif Hidayat? Ya, saya mendengar langsung pertanyaan dan jawaban dari pihak pengacara dan pihak dari ketua Majelis Hakim. Apakah saudara masih ingat jawaban dari Mahkamah Konstitusi tersebut? Tolong jelaskan. Ya, saya masih ingat. Coba jelaskan bagaimana jawaban dari ketua Mahkamah Konstitusi tersebut. Bahwa tidak pernah mengeluarkan surat, tidak pernah ada surat perintah dari MK untuk melakukan kotak suara. Tidak pernah. Tidak pernah. Selain dari masalah persidangan MK tersebut, apakah saudara pernah melihat ataupun menonton video berita yang beredar tentang pembukaan kotak suara yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut? Ya, saya juga sebagai salah satu mengambil berita di media. Saat itu media TV Jambi itu sedang upload di YouTube. Jadi saya mengambil, saya membuka karena dapat informasi dari Topo saat itu, langsung saya membuka berita. Dan setelah itu saya mengkaitkan dengan apa jawaban dari MK setelah itu. Anda menganalisa. Jadi cukup tadi kehadiran saudara di MK ya. Anda pengacara belajar juga sidang hari ini ya. Ya, Cukup. Cukup penjelasan dia dari kehadiran di MK ya. Ya, cukup. Jadi YouTube tidak usah Anda menganalisa. Ya. Izin yang mulia, pertanyaan kepada saksi kami rasa cukup sementara terkait dengan bukti tambahan surat dan video nanti terlampir yang mulia. Itu belum disampaikan ke Videonya sudah kami sampaikan semua. Yang mulia. mau ada tambahan barang bukti atau apa? Ada. Ada. Yang mulia. Yang belum pernah disampaikan kepada kami, Iya. Anda bisa menambahnya kali ini ya. Ini bukti sebenarnya mulai waktu di pendaftaran laporan di DKPRI sudah kami sampaikan, karena kami khawatir itu tidak terbawa sampai sini, tidak sampai ke Jambi, makanya kami siapkan lagi yang mulia. Yang mulia. Kalau sudah ada. Sudah semua ya, Pak? Sudah. Kalau jadi tidak perlu yang mulia. Sudah semua pihak sudah kami dengar ya. Sekarang giliran kami bertanya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja bertanya. Yang pertama pada lapor. Apa yang menjadi dasar saudara menyatakan bahwa KPU Kabupaten Tobo itu melanggar kode etik di dalam
pembukaan kotak suara pada tanggal 15 Maret 2017. Itu yang pertama. Dan tolong juga tunjukkan kembali bukti fisik dari sangkaan saudara bahwa dasar ketua itu melanggar kode etik dalam pembukaan itu. Yang selanjutnya masalah saksi yang saudara hadirkan, ya. Apakah tidak ada saksi fakta yang, ya itu pertanyaan saya, saksi fakta yang melihat dan mendengar sendiri pada tanggal 15 Maret 2017 itu. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Ya. Terima kasih majelis. Saya menanggapi pertanyaan apakah dasar laporan terkait pelanggaran kode etik ini. Dasar dari laporan pelanggaran kode etik yang kami juga dilakukan oleh para terlapor KPU Kabupaten Tebo ini ada beberapa surat majelis. Yang pertama itu surat undangan terhadap Ketua Panwaslu Kabupaten Tebo dan Kapolres Tebo, itu kami jadikan bukti P1, di mana terlapor menyatakan di dalam surat tersebut menindaklanjuti surat dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan pembukaan kotak suara. Selanjutnya di dalam bukti P2 berita acara pembukaan kotak suara itu para pelapor mengatakan bahwa pembukaan kotak suara tersebut berdasarkan surat Mahkamah Konstitusi, dan pada jawaban surat terlapor atas surat yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Tebo, mereka menjawab lain lagi, yaitu mereka membuka kotak suara berdasarkan pasal 71 PKPU nomor 11 tahun 2015. Jadi majelis, ini jelas terdapat perbedaan dasar. Ini jelas tidak memberikan kepastian hukum, tidak mencerminkan kepastian hukum. Harusnya mereka konsisten. Kalau memang dasar dari pembukaan kotak suara ini adalah surat dari Mahkamah Konstitusi, mereka konsisten dari mulai undangan, dari mulai sampai ke berita acara, dan jawaban terhadap surat keberatan pihak paslon nomor 1 ini tetap berdasarkan surat dari MK, bukan surat pasal 71 PKPU nomor 11 tahun 2015. Itu terkait pertanyaan yang pertama, majelis. Yang kedua, terkait bukti dasar kami sudah lampirkan. Ada bukti P1 sampai dengan P10 terkait dengan pertanyaan apakah ada saksi fakta. Tadi kami sudah jelaskan bahwa tidak sangat memungkinkan untuk adanya saksi fakta yang hadir pada saat itu kecuali pihak dari Panwaslu Tebo dan pihak KPU Kabupaten Tebo, karena pembukaan kotak suara tersebut memang tidak dipublikasi dan tidak diketahui khalayak ramai. Jadi tidak mungkin kami menghadirkan itu majelis. Terima kasih. Ya, cukup. Saya lanjut ke tadi. Undangan nomor 108 KPU Kap 005 titik 4-35378/3 perihal undangan tertanggal Muara Tebo tanggal 15 Maret 2017. Yang ingin saya tanyakan ke kedua terakhir semuanya dari 1, 2, dan sampai 5. Ini undangannya hari Rabu tanggal 15 Maret 2017. Benar. Tanggal undangannya tanggal 15 Maret 2017. Benar. Berarti apa yang dikatakan oleh pihak terkait Panwas tadi, bahwa Panwas KPU Tebo tidak koordinasi sebelum tanggal 15 itu. Benar itu apa tidak? Apa yang disampaikan oleh Panwas tadi yang terkait? Izin yang mulia, menerangkan sedikit terkait dengan undangan itu. Pada tanggal
surat MK itu kami terima, artinya secara resmi, walaupun melalui web bahwa KPU Tebu itu adalah termohon, sudah dengar, artinya dari berbagai media itu sudah tahu, tetapi surat resmi, artinya surat resmi yang MK nomor 6.3 itu kami terimanya itu tanggal 14. Nah, tanggal 14 itu kebetulan Bu Sri Asteti dengan Pak Nur Badri itu berada di Jakarta. Nah, pada hari itu tanggal 14 KPU yang menjadi termohon mengambil surat resmi dari MK itu di Hotel Haris. Nah, maka surat itu secara resmi, artinya walaupun kami sudah tahu menjadi termohon, tapi belum menerima suratnya itu yang asli dari MK, kami belum berani melakukan pembukaan kota. Nah, jadi setelah Pak Nur Badri sama Bu Sri Astesi benar-benar memegang surat 6.3 itu di tangan mereka dan menginformasikan ke kami malamnya, barulah kami bisa artinya mempersiapkan diri untuk menghadapi perkara nomor 3 ini. Makanya malam itu kami terus di kantor dan rapat. Malam itu rapat intern KPU yang kami ada di kantor, Pak Sekretaris beserta 4 anggota komisioner yang lain, bahwa kita akan membuka kota ini besok pada tanggal 15. Maka surat itu memang datangnya pagi. Mohon maaf yang mulia, pengetahuan kami yang pengertian koordinasi di sini adalah sesuai dengan kamu kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu sehingga di satu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilannya, sementara pada sisi lain langsung atau tidak langsung mendukung pihak lain. Nah, undangan dalam hal ini kami mengartinya hanya sebagai bagian dari koordinasi kami. Sehingga pada waktu kami rapat pleno yang dihadiri oleh Ketua Panwas dan beserta pihak pengamanan, itu adalah bagian dari koordinasi. Artinya kalau pada saat itu Panwas berkeberatan terhadap apa yang akan kami lakukan, mungkin bisa disampaikan pada waktu itu. Nah, setelah kami lakukan koordinasi benar, saya telepon Pak Gaman karena memang waktunya seperti itu. Jadi kami menerima surat itu 14 malam, walaupun tertanggal surat itu tanggal 13. Jadi begitu, Pak. Jadi kalau memang Panwas keberatan, itu mungkin bisa disampaikan ketika rapat. Tetapi karena memang tidak ada keberatan baik dari pihak Panwas maupun dari pihak kepolisian terhadap aturan ini, hasil kami konsultasi juga sama Pak Nur Badri. Saya sampaikan, coba tanya Bu Ida, boleh kita membuka kotak karena kita sudah menerima surat resmi ini. Nah, Bu Ida menyampaikan katanya untuk mempersiapkan alat buktinya. Jadi memang tanggal 15 benar yang Pak. Ya, satu lagi, memang dasar sebenarnya tadi ada PKPU nomor 11 2000 pasal 71 ya. Memang di situ dikatakan koordinasi dengan pihak pengawas pemilu dan pihak keamanan. Memang kandidat tidak disebutkan. Namun, apakah tidak terpikir oleh KPU secara etika untuk mengundang salah satu tim untuk menghadiri? Secara memang dalam normanya tidak dicantumkan, ya. Karena apakah waktu itu tidak terpikir, apa memang menurut tafsiran pasal itu betul? Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Kami juga berpijak pada regulasi. Khawatirnya ketika tidak diatur, kemudian kita libatkan akan memunculkan permasalahan baru yang harus kami hadapi. Terima kasih. Ya, cukup. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya tujuh kepada pengadu. Dari pengaduan saudara baik secara lisan maupun dalam dokumen ini, dua inti. Pertama, menduga bahwa KPU Tebu telah melakukan suatu pelanggaran dalam aplikasi. Yang kedua, KPU Tebu telah melakukan kebohongan dengan menyebutkan dasar pembukaan kertas suara itu adalah surat MK.
Ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan. Tadi saudara penghadiri waktu pertanyaan dari Ibu Ketua Majelis, saudara tadi mengatakan asumsi saya. Di sidang, kita tidak boleh memutus perkara ini dengan asumsi. Harus berdasarkan fakta yang kita temukan didukung oleh bukti apakah tertulis atau saksi. Ternyata saudara menuduh orang tanpa dasar yang kuat. Saudara baru baca dulu suratnya, nggak baca isinya sudah berasumsi. Ini berbahaya bagi peradilan. Jadi jangan sekali-kali kita berbicara di sini menggunakan asumsi kita. Fakta yang mau kita ganti di sini. Sekarang saya tanya, kalau kita bicara soal terjadi pelanggaran dalam rangka pembukaan kotak suara itu, kita harus mempunyai tolak ukur yang sama. Kalau berbeda, akan ketemu. Tolak ukurnya adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam soal pemilu, ada undang-undang, ada PKPU. Ini berbeda dengan undang lain kan. Kalau lain kan PP kan, ini peraturan itu. Nah, menurut saudara, secara tegas saya ingin jawab pasal mana, aturan mana yang dilanggar oleh KPU dalam rangka pembukaan kotak suara itu? Yang dilanggarnya adalah pasal 71 ayat 2 PKPU nomor 11 tahun 2015 ini. Oke, terima kasih. Untuk jelasnya tolong dibacakan. Poin-poin mana yang dilanggar oleh KPU itu? Supaya kita yakin kan? Ya, terima kasih mulia. Pasal 71 ayat 2 huruf A Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota menentukan bahwa ayat 1 KPU provinsi atau KIP Aceh dan KPU atau KIP Kabupaten Kota dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil pemilihan. Ayat 2. Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuka dengan ketentuan A. Berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten Kota dan kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara. Demikian ini. Oke, ini ada beberapa poin A, B, C, dan E dan seterusnya F. Poin yang mana yang dilanggar oleh KPU? Ayat 2 huruf A ya. A-nya. Ya. Jadi tidak berkoordinasi. Tidak berkoordinasi. Menurut saudara pengertian koordinasi di sini apa? Menurut saya pengertian koordinasi tersebut sebelum melakukan kegiatan ada suatu pertemuan ataupun penyamaan persepsi untuk melakukan sesuatu kegiatan. Ini dalam hal ini kan KPU juga mempunyai Panwas di Kabupaten Tebo. Apa salahnya mereka melakukan koordinasi dengan Panwas Kabupaten Tebo untuk melakukan pembukaan kotak suara? Paling tidak meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan baru di dalam Pilkada Tebo. Seperti itu. Jadi menurut saudara KPU Tebo tidak berkoordinasi. Ya. Tapi yang jelas fakta hukum menunjukkan bahwa polisi, Polres, Panwas dan lain-lain hadir tanpa ada pembicaraan sebelumnya atau tanpa koordinasi beli surat sebelumnya. Tidak mungkin orang itu akan hadir di situ. Bagaimana dia bisa hadir kalau tidak ada undangan, tidak ada pemberitahuan sebelumnya? Itu koordinasi dalam pengertian yang spesifik, tidak selalu dalam arti umum. Itu menurut saya tanya lagi, faktanya hadir beliau-beliau itu? Ada daftar hadir. Melalui undangan? Iya. Terima kasih Yang Mulia. Dari informasi yang kami dapat di lapangan, fakta hukumnya, kita tidak butuh informasi di sini. Kita saudara itu harus mengungkap fakta yang sudah dia. Siap. Ya, kita dapatkan fakta di lapangan bahwa Panwasli Kabupaten Tebo itu hanya menghadiri saja pada saat pembukaan kotak suara itu. Kalau seandainya berkoordinasi, mereka harus dilibatkan Yang Mulia. Dilibatkan dari awal ini undangan jam 8, kegiatan jam 9. Saya dalam pasal 71 huruf A ini tidak ada poin-poin yang mengatakan dalam pengertian koordinasi itu duduk bersama dulu orang-orang itu memutuskan ini itu. Berkoordinasi itu dalam banyak bentuk caranya, memberitahukan, mengingatkan melalui surat dan segala macamnya. Yang penting fakta menunjukkan mereka hadir di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, tuduhan kedua,
mengatakan bahwa dasar hukum membuka kotak suara itu adalah surat MK. Saya tanya dengan pengadu, apakah KPU dalam membuka kotak suara itu semau-mau dia saja atau ada keperluan? Iseng-iseng itu dibuka rame atau ada keperluan? Kalau yang mulia menanyakan seperti itu, kami tidak tahu apa kepentingan mereka. Tidak tahu. Tidak tahu kami. Nah, saya silang sekarang. Saudara KPU waktu membuka itu iseng-iseng aja atau ada dasarnya sudah membuka itu? Terima kasih yang mulia. Kami membuka kotak tersebut karena ada surat dari MK yang ketika surat itu kami terima baru kami boleh menyentuh kotak tersebut dan membuka. Cukup. Kembali saya tanya pengadu. Saudara sebagai pengadu paham nggak pengertian dasar dengan dasar hukum? Sama atau berbeda itu? Dasar dengan dasar hukum? Beda yang mulia. Beda. Tolong jelaskan. Ya kalau pengertian dasar itu kan bisa jadi berdasarkan asumsinya saja. Kalau dasar hukum berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Itu. Jadi kalau dasar itu adalah fakta-fakta, faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan perbuatan itu. Kalau dasar hukum, aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan itu. Beda kan? Beda. Nah, dalam surat ini, sayang surat belum bacanya, mesti ini baca dulu lah. Koordinasi dengan kawan di makan itu. Di sini ada kata-kata menindaklanjuti. Di sini yang mulia. Tunggu dulu. Ya, kami Tunggu dulu. Ini ada kata-kata dalam surat KPU, KPU menindaklanjuti surat Mahkamah Agung. Tidak menyebut dasar hukumnya surat Mahkamah Agung, tidak. Menindaklanjut itu artinya apa? meneruskan. Ada langkah-langkah, ada surat yang dimaksud surat itu kita tindak-lanjut kita lakukan. Jadi mereka membuka itu bukan berdasarkan surat MK, tapi berdasarkan aturan. Surat MK itu adalah fakta yang membuat mereka mengapa harus membuka itu. Ada tanggapan silakan. Terima kasih yang mulia. Betul bahwa di dalam alat bukti kami tersebut di dalam P1 memang bunyinya menindaklanjuti itu surat undangan. Tetapi di dalam berita acara itu jelas mereka menyebutkan berdasarkan surat Mahkamah Konstitusi yang mulia. Dan di dalam surat penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh